Kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kasih-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hamba dapat menyampaikannya secara benar. Dan berkati juga setiap jemaat hamba. Kau berkati hati dan pikiran mereka dan pendengaran mereka, agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, agar tidak mudah terpengaruh pada godaan iblis. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Beginilah firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama nenek, daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu ciri khas surat Ibrani adalah adanya upaya untuk memperkenalkan siapakah sebenarnya Yesus kepada sidang pembaca surat ini, yakni orang-orang Kristen Yahudi pada abad pertama Masehi yang terserak disebabkan karena pengajaran penganiayaan yang mereka alami karena keberimanan mereka kepada Yesus Kristus dari pihak internal Yahudi, dari dalam mereka sendiri, dan dari pasukan tentara Romawi. Melalui surat ini, si penulis mau memperkenalkan lebih dalam tentang Yesus Kristus yang mereka imani, di mana Allah yang diyakini orang Israel dan dipersaksikan dalam Alkitab adalah Allah yang komunikatif dan dialogis. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana Dia adalah Allah yang senang berbicara dan berkomunikasi dengan manusia ciptaannya. Misalnya, jika kita lihat ketika Adam dan Hawa melanggar perintah dan larangannya di Taman Eden, Allah pun datang berkomunikasi dan mempertanyakan, "Di manakah engkau? Siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 9 tambah 11a. Nah, dari pernyataan itu, bahwa kita melihat betapa elegannya cara Allah berkomunikasi dengan Adam, walaupun sesungguhnya Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Ia harus mempercakapkan manusia ciptaannya, khususnya melalui nabi-nabi dalam masa Perjanjian Lama, untuk memperhatikan dan mengontrol kehidupan bangsanya. Di ayat yang pertama, Allah mengutus nabi-nabi sebagai perpanjangan lidahnya untuk mengingatkan tentang kebenaran
dan keadilan yang harus diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai umat Allah. Dan juga untuk mengkritisi gerak langkah kehidupan mereka yang salah. Misalnya jika kita lihat dalam Perjanjian Lama, mereka itu banyak yang melakukan penyembahan berhala. Ketidakadilan yang masih terjadi pada masa itu. Untuk itu, Allah mengutus nabi-nabi bagi Israel. Misalnya Nabi Elia, Nabi Elisa, Yesaya, dan Yeremia. Dan masih ada lagi. Kehadiran nabi-nabi disampaikan, kehadiran nabi-nabi tersebut adalah sebagai perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan otoritas Allah melalui firman-Nya, yang mereka menyampaikan firman-Nya yang disampaikan nabi-nabi kepada umatnya untuk didengarkan dan diberlakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tujuannya adalah supaya umat Allah itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Namun, secara umum kita lihat, meskipun Allah sudah mengutus nabi-nabi, bangsa itu tetap melanggar perintah Allah dan melakukan penyembahan berhala. Namun, Allah tetap saja ingin berkomunikasi dan menghampiri bangsanya supaya umatnya tersebut tetap pada jalur keselamatan yang dipersiapkannya itu, yang Tuhan Allah lakukan dalam cinta kasih-Nya kepada nenek moyang Israel, agar setiap bertahan menjadi umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa perjanjian baru atau zaman akhir ini, menurut versi penulis surat Ibrani ini, Allah juga masih tetap berbicara kepada bangsanya. Kalau dulu Allah berbicara kepada nabi-nabi, tapi sekarang Allah berbicara kepada kita atau kepada bangsa melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini penulis surat Ibrani mau memperkenalkan kepada komunitas Yahudi Kristen, di mana Yesus yang mereka imani itu adalah anak Allah. Allah yang disembah Yesus yang mereka imani itu adalah anak Allah, yang selanjutnya penulis menyebutkan bahwa oleh Dia, Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi harapannya jangan pernah berpaling dari keberanian kepada Yesus, walaupun di situasi sulit sekalipun. Tetaplah bertahan, karena Kristus yang kekal itu masih eksis dan akan menolong dan akan menjadi hakim atas segala perkara yang terjadi di dunia ini pada saatnya nanti. Maka tetaplah bertahan. Saudara-saudara yang seiman dalam nama Yesus, pada ayat ketiga penulis surat Ibrani lebih dalam lagi memperjelas tentang siapa sebenarnya Yesus dalam keberimanan mereka. Yesus Kristus adalah diri Allah yang kelihatan. Yesus pernah berkata kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Bisa kita dilihat dalam Yohanes 4 ayat 9. Maka pandanglah yang penuh kekuasaan. Itu bukan berarti bahwa ia menopang segala sesuatu seperti sesuatu, dan ia menyelenggarakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yesus itu anak Allah, sedangkan malaikat itu suruhan Allah. Nama Yesus jauh
lebih indah daripada nama malaikat. Sebab nama Yesus itu menyelamatkan. Nah, yang menjadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara yang seiman dalam nama Yesus, dapat kita lihat pada tahun belakangan ini, kita di Indonesia sering diperhadapkan dengan masalah penistaan agama, persekusian yang sejenisnya yang dapat memperuncing masalah relasi antar umat beragama yang selama ini terjadi dengan kelompok mayoritas minoritas. Dan kita lihat pada zaman ini maraknya virus yang menyebabkan keimanan orang itu mundur. Kita lihat bahwa keadaan sekarang gereja-gereja ditutup. Kita beribadah hanya boleh di rumah kita sendiri. Nah, satu pesan yang dapat kita ambil melalui Natal, melalui zaman situasi ini, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Marilah kita sambut kelahirannya dengan penuh sukacita. Dan bersenang hatilah dan bersorak-sorailah. Sebab Allah yang menjadi manusia itu menjadi suatu pertanda pasti bahwa Ia sangat peduli dengan kehidupan manusia. Ia berbela rasa dengan penderitaan dan pergumulan kita. Ia mengerti segala masalah dan persoalan kita. Oleh sebab itu, selayaknya kita mengadukan kasus-kasus kehidupan kita kepada Yesus, supaya Ia yang menyelamatkan dan menentukan jalan keluar. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata